Wih, wih. Halo Za, Halo Kak. lama nggak jumpa. Padahal seminggu doang. Iya. Soalnya ya, lebih dari seminggu berarti ya. Iya, lumayan lah. Oke, gimana? Sekolah lancar? Lancar. Besok baru mulai belajar nih. Ya ampun, padahal udah seminggu tuh kan. Iya. Ternyata sama semua ya sekolahannya. Minggu pertama adalah minggu menyenangkan. Minggu menyenangkan itu. Setelah itu ya tugas, tugas, tugas. Tugas, aduh, ujian. Waduh. Oke, hari ini kita udah bagian aplikasi. Simple sih, ini baru buat tampilan doang. Belum implementasi program gamenya. Jadi buat game, tapi ini baru pengenalan buat tampilannya doang. Dan ini simpel banget. Nah, kalau bisa langsung aja dibuka ya. Daripada kita jelasin atau nih. Oh, ini kamu buka share screen langsung aja. Buka di platform. Soalnya satu doang. Nah, kita lihat itu. Oh ya, sorry. Lihat dulu itu nanti buat apa. Nah, nanti kita em, Ya. apa namanya? Reverse engineering. Jadi mundur. Oke. Ini cuma PPT-nya doang sih. Game. Clicker. Oh, Nah, ini kayak gini doang nanti. Hari ini kita cuma buat gambarnya doang. dapat kalah. Simpan berada bentuk. Oke. Lebih Cukup seru menarik. buat aplikasi kayaknya daripada buat game. Nggak tahu kalau bisa diimplementasi lebih lanjut ya. Ini apa nih? Ini kayaknya kayak main map gitu. Yang kemarin Hmm. main map. Soalnya di sini nanti PPT-nya juga pakai main gitu. Ya. Biar memudahkan kita katanya. Tapi menurutku ya ribet malah main map. Iya, aku bingung juga nih ngapain. Ya cuma di itu ditambah lagi ditulis nanti ditambah lagi Oh, bloknya terus di kan lebih bisa lebih dari satu bisa dua lebih satu cabang nih. oh nggak bisa. Udah nggak ngerti aku. Ya nggak usah karena kayaknya dibuat program juga nggak pakai mind map kecuali ya nah ini yang ada di kanan ini nanti mau buat kartu terus kita ngeklik gitu ngeklik tulisan klik kalau bisa kena tulisan kliknya kita nambah poin sampai 5 poin nanti kalau 5 poin berhasil kalau nggak berhasil sampai 10 detik ya udah gagal Hmm, gitu doang oke. sih. Nah di sini di bawahnya ini sebenarnya kalau di bawahnya ini dibagi jadi 4 nih. Kalau pas di sini nih kayaknya langsung implementasikan. Tapi pas di PPT-nya nggak sampai kita benar-benar mengimplementasikan kliknya. Tapi cuma tampilan doang. Baru nomor satu. Dengan menggunakan palet RGB membuat time routine. Hmm, tingkat Nomor dua. dan harus. Yang nomor tiganya belum. Satu dua doang hari ini. Nah ini harusnya pakai VS Code sih. Udah install VS Code. Udah sih. Oke. Siap pakai berarti. Berarti ini pakai face code. Sebenarnya nggak ada disuruh pakai VS Code. Tapi kan nih kalau mau nyoba sendiri kan nggak mungkin di sini. Ya bisa sih di sini. Ini cuma satu blok kode doang kok. Jadi cuma satu doang modulnya. Di sini juga bisa. Rencananya gunakan. Oh, oke. Oke. Eh, Udah ngerti? Kita lanjut ke PPT-nya. kemana? Lanjut ke presentasi. Presentasi. Hmm. Gimana tuh? Oh Kemarin. enggak, aku mau presentasi. Oh, Gimana cara buatnya? Jadi kita tahu dulu apa. Soalnya kalau nggak ada gambaran gitu,
Aku aja lupa ngasih gambaran dulu, terus aku langsung ke presentasi. Ya, muridnya bingung nih. Nah, iya. Apa? Oke, oh berarti aku mereverse dulu dibalik. Oke, hari ini kita akan buat game fast clicker. Gamenya yang tadi cuma ngejar dan klik cepet-cepetan pakai mouse. Udah gitu doang, dan diklik. Kemudian apa yang pertama yang dibuat adalah, oh ini caranya. Ya, gitu doang, simpel sih. Kerangka acuannya, ini ada 4 kartu, disebut sprite. Kemudian mau menggunakan klik mouse. Kemudian ada penghitung waktu sama penghitung poin. Kemudian syaratnya pemain menang jika berhasil mengklik 5 kali dalam 10 detik pada label klik. Jika tidak, pemain kalah. Oke, lanjut. Kita akan menggunakan Pygame. Nah, ini tadi kan disuruh buat mind map sama checklist sama presentasi. Menurutku ini kita lompatin aja. Nah, ini tadi yang di ini tadi yang mind map tadi yang di platform tadi disuruh kayak gini. Nggak disuruh sih, tapi ini ya, nah ini lebih lebih ribetnya. Jadi klik cepatnya ada dua, formalisasi sama fungsional. Fungsionalnya bisa diklik sama pada kartu kosong sama klik dengan pada kartu klik. Terus nanti ada sorot hijaunya. Kalau enggak dari merah, kalau enggak nanti salah poin fungsionalitasnya. Kalau formalisasinya kartu spreadnya. Kartu spread ini sebenarnya dijelasin spread itu apa. Di spread di sini tuh sesuatu objek selain background, tulisan, label, gambar, bentuk kotak, dan kartu itu sprite di sini disebutnya. Dan nanti kita pakai persegi panjang dengan warna terbatas. Prasasti coba nih, yang ngerti ini prasasti ini pakai translate otomatis. Padahal ini label sebenarnya. Nanti ada label, kemudian ada waktunya, poin dicetak, kemudian ada kemenangan sama kamu kalah. Ini main mapnya cuma buat mendiskonstruksi bagian-bagian dari gamenya sih. Nah, hari ini kita akan membuat spread menu utama kartu dan bagian ini. Buat kartu spreadnya, belum sampai menghitung waktu, sama menghitung kemenangan, belum. Sama fungsionalitasnya saat klik. Nah, ini menggunakan Pygame ya, pakai pip. Sebaiknya sih pakai environment. Pernah pakai environment kan? Belum, Yang PNV. belum. Itu sebenarnya nggak perlu, tapi itu kadang perlu. Karena itu kamu kayak membuat eh, lingkungan programmu sendiri. Jadi kamu nggak ganggu lingkungan yang lain. Itu tuh nanti pakai itu mungkin. Tapi di sini nggak diminta. Tapi syaratku bukan syarat. Baiknya pakai itu. Jadi eh, itu tuh kayak mengisolasi modulmu diisolasi, kodemu diisolasi dari programmu yang lain. Jadi misalnya kalau kamu buat yang lain nanti kemungkinan kamu bakal install modul yang baru lagi. Kadang Hmm. kan modul yang lama baru itu kan ngaruh ya. Iya, Muncul link iya. bug adalah, oh ternyata ini harus pakai modul di seri ini nih. Nah itu tuh sebaiknya pakai environment. Nah itu nanti bisa di Google atau banyak. Itu tuh fungsinya kadang juga buat packing, apa ya? Buat ngedeploy program sederhana pakai itu juga sih. Jadi pakai environment. Selain Docker, Docker lebih advance karena itu pakai environment juga atau Python biasa aja buat isolasi semua modul dan konfigurasinya. Oke. Nah, hari ini kita pakai kelas sama membuat turunannya. Kita lompatin atau mau dibaca dulu? Eh, ini lompatin aja deh. Lompatin ya. Soalnya simple kok. Hari ini kelasnya sampah warisannya simple.
terus ada warisan, terus warisan ini kita tambah metode baru, kemudian ini warisan apa itu daftar. Nah, kita pakai list. Ini dia mereka minta bukan minta sih, mencontohkan pakai list. Soalnya nanti Hmm. ada 4 kartu kan. Nah, kartunya itu nanti kita simpan di list semua. Kemudian kita pilih acak gitu siapa yang dapat tombol kliknya. Dan, Nah, ah, itu nanti pakai list. Run in, pakai run in buat milih kliknya. Terus listnya dipakai. Nah, ini untuk recall juga list itu apa aja yang dipakai buat list. Append buat nambahin. Kemudian iterasinya. Kemudian di sort rutin. Ini iterasinya for result in results. Kemudian menghitung panjang jumlah itu listnya. Mau dibaca dulu? udah. Ya, soalnya ada di itu juga. Di platform juga ada di bagian nomor 3 ada. Oke, game. Import Pygame langsung. My game. Pip pip import, pip import, pip install. Kalau nggak bisa Hmm. Python 3 min m, strip m, kemudian pip install. Nggak tahu ya. Kamu Windows ya? Iya, Oke. Kayaknya sama harusnya. Oke, ini gamenya nggak bisa dijalanin. Nah, ini. Membuat game dengan menggunakan Pygame, scene pakai latar belakang. Dia yang biru ini latar belakang. Jadi awalnya kita buat kotak ini dulu. Kemudian buat baru kotak kecil-kecil yang ini. Nah, hmm. jadi ini ditumpuk-tumpuk gitu. Pertama backgroundnya, kemudian gambarnya kotak, kemudian tulisan ditempel gitu. Jadi berlayar-layar. Hmm. Simpel sih. Loop game adalah siklus di mana hal itu ada tahap analisis penanganan acara, rendering latar belakang, dan waktu dihitung. Oke, tapi hari ini nggak waktu dihitung. Oke, menelan tombol, klik mouse kiri, waktu dihitung berubah frame, baru scene untuk mendapatkan perubahan. Hmm, Iya, betul, betul. Jangan ada sini apa. Kalau buat background pasti buat titik awal koordinatnya dan ukurannya kita pakai 500. Jadi pakai ini My game, the display that set mode. 500 500 terus window fill warna. Fill warnanya pakai RGB kalkulator. Nah ini contohnya. Diinisiasi dulu. Aku nggak tahu langsung diinisiasi gitu ya. Hmm. Paygame.init terusan buat RGB-nya. Kemudian buat display set mode-nya. Kasih warna. Udah deh jadi background. Program tidak memiliki loop game. Game berjalan untuk hanya sebentar dan lalu berhenti. Apa yang kita butuhkan menjamin bahwa game terus berlanjut. Nah, buat latar belakang. Sudah kasih tahu nih dekat. Tidak. Hmm, Hmm. jadi fungsinya dia akan muncul terus. Layarnya muncul, Evaluasi muncul, data. muncul terus. Dan Sampai tetap berjalan. berhenti. Hmm. Oke. Nah, ini lebih lengkapnya sih. Buat memperbarui jendelanya pakai Pygame Display Update. Display set mode. Memperbarui konten dari jendela game. Nah, bentar. Apa maksud update ini gimana? Memperbarui konten dari jendela game. Konten dari jendela game. Update. Hmm. Nah, aku mau lihat kodenya dulu. Update-nya maksudnya apa ya? Nah, belum dipakai sih itu.
Hari ini belum dipakai, tapi nanti Mas, mungkin selanjutnya bakal dijelasin lebih lanjut. oke. Yang display update, time clock ini belum dipakai, clock Hmm. ticknya belum dipakai. Kayaknya ini display update ini hmm, setelah ada perubahan tertentu, apakah layarnya akan tetap Oh, backgroundnya ya, 44 ya. jendelanya. Oh. Soalnya juga ada frame-nya juga. Jadi kan kalau itu kan ya frame-nya gambarnya sebenarnya kan muncul tampil muncul kan. Hmm, 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 hmm. Nah itu Oh pakai iya, frame iya. rate. Nah itu di update-nya dihitung ini. Terbang langsung di buatan yang game masang frame rate. Nggak tahu kenapa sebenarnya nggak lengkap di saat ini, tapi malah ditampilin di sini semua. Harusnya dilengkapi sekalian aja ya. Tapi pas buat aplikasi nih ya, lebih banyak buat aplikasi PPT-nya. Ini cuma 87 doang. Hmm. Aplikasi udah sampai 111 dan itu nggak selesai dalam sejam. Mantap. Bahkan ini kan warna biru ukuran sin 500 udah tahu. Ini kayaknya udah mengerti. Ini belum. Tapi ini buat pengetahuan aja nanti di dalamnya emang kayak gini. Sin warna kemudian buat timer game. Kemudian loopnya. Loop gamenya itu antara kartu bergerak sama pas kartunya bergerak-gerak itu kita ambil refresh rate-nya sama memperbarui scene-nya. Perbarui scene-nya ketika kliknya hilang gimana, klik gimana, ketika kita klik pakai mouse nanti warnanya gimana. Nah itu nanti di loop gamenya. Baik true pasti. Oh, nanti ketika dulu. Oke. Oke lanjut. Nah, membuat dan menempatkan sprite. Kenapa sprite ya? Terdapat cara berbeda untuk membuat sprite. Misalkan dalam game Fast Tracker, sprite berbentuk persegi panjang dengan label. Nah, di sini nanti buat sprite-nya sebenarnya gambar persegi panjang dulu. Kemudian yang biru ini sebenarnya digaris saja, garis yang tebal. Bukan gambar yang di dua, dua gitu, tapi gambar persegi terus kemudian dikasih gambar tebal. Hmm. Kemudian ditambahin label klik. Nah, label kliknya ini dirubah jadi gambar, tempel ya di sini. Terus sih, teorinya simple, nulisnya kayaknya sih. Terus kita membuat instance dari kelas area. Nanti kita pakai kelas area. Kita buat kelas area sendiri. Isinya wow. Terus apa lagi? Nanti. Nah, ini sprite kartu ini kalau gambar. Gambar juga bisa kita tambahin gambar. Tapi di sini kayaknya enggak. Tapi ini buat perkenalan aja. Area segi 4 digunakan melacak koordinat. Oke. Gambar tanggung jawab merasakan eksternal. Jadi emang sebenarnya kalau gambar apaan pun terdiri dari segi 4 untuk menentukan koordinat. Nah, itu gambarnya kan bisa. Aku belum 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 baca kalau import gambarnya gimana. Tapi kayaknya kalau buka library-nya, dokumentasinya Pygame lebih lengkap lagi. Hmm. Kayaknya lebih menarik kalau menurutku buka dokumentasi Pygame terus kemudian ambil yang menarik. Iya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Atau nggak divariasiin sih, menarik. Eh, Properti namanya rek. Oh iya, properti yang bentuknya segi 4 dan bentuk-bentuk yang lain tuh properti rek. Kemudian ada properti gambar kalau kita mau nambahin gambar sendiri. Awal menguji sprite-nya itu memiliki parameter sebagai berikut. Nah, area segi 4 berwarna stable tahun sepanjang. nah, kita paling pakai yang ini doang sih, yang atas ini. Nggak pakai class picture. Jadi ini kelas area segi 4 berwarna. Kemudian segi 4-nya Hmm. dikasih label. Jadilah segi 4 berwarna dengan label.
Nah ini, mari gunakan ini device clicker. Kelas area untuk membuat zat berwarna. Kemudian kita tambahin eh, buat kelas lagi. Kayak kelas labelnya nanti jadi warisan. Dapat dari kelas area. Kemudian kita sambungin deh segi empat berwarnanya dengan labelnya. Ini kodenya buat gambar segi empatnya. Pakai Pagem Rect Right. di titik berapa lebar dan tentunya. Sudut kiri atas Hmm. yang tadi di kiri. Hmm. Kemudian menggambar geometri. Kemudian kalau udah buat racknya, kemudian kita gambar atau kita tempel di backgroundnya, di jendelanya dan mengisi dengan warna. MB-nya ini sebenarnya tadi yang Saya background tadi. dengan fill color. Terus fill colornya ya Hmm. warnanya, racknya ini yang kita buat. Jadi di sini intinya fungsi variabel. Oke lanjut. Lanjut, lanjut. Lanjut. Hmm. Oke, di sini kita akan buat Main font. Font. nambahin font buat labelnya. Game font. Kenapa font? Ah. Aneh juga ya namanya font. Kan F-nya beda. Why? Apa bedanya coba? Kemudian kita render. Jadi tulisannya nggak hanya tulisan, tulisannya dibuat jadi gambar. Main font render. Contact render. Tesnya terus Which true. will True-nya itu buat ngilangi clickers anti lashing ya. Biar ke competition anti lashing in itu frame rate-nya biar pas dengan gambarnya. Oh, belum tahu anti lashing. Mungkin nanti. Kemudian udah deh ditempel tuh. mb.bleed ditempel pada jendelanya. yang jangan pas ada titik aja kita jemput. Hmm. Jadi yang EKIA ini mau ditempel di mananya. Tuh, tadi. Setelah ditulis, di-render jadi gambar, kemudian ditempel. Oke, lanjut. Oke, kelas area. Ada konstruktor sama metodenya. Ini bakal kita implementin sih, yang kelas area ini. Kelas tipe rect, warna isi segi empat, memasang warna baru saat ini, menggambar segi empat dengan warna tertentu, ditentukan dan membuat warna. Membuat frame. Pak, Apa frame? saya Oh, frame. temporal. Frame ini bahasa Indonesia frame ya. Yang itu mungkin ya. Yang biru-biru di kuning Ya, itu. iya, kayaknya. Hmm. Oke, lanjut. Aku yang dibutuhkan ini adalah XY, lebar tinggi sama warna. Hmm. Hmm. Wih, Kelihatan nggak sih ini? Kelihatan di layar. kelihatan, kelihatan. Kelihatan. Soalnya kalau aku Udah, slideshow nggak kelihatan. di Kelas area hariannya sih. kita mendeskripsikan area bisa sharp edge ya non with connection pada bawaan rek tadi buat apa ya aku lupa. Gambar itu. Perseginya. Oh iya. Mm-mm. Buat perseginya terus. Ini kenapa pakai new color? Nanti kayak ya bebas sih karena ini kelas ya. Pastinya dia dibuat jadi parameter. Outline. Hmm. Oh, oke.
Oke, lanjut. Hmm. Buat tersedia kartu akan ditampilkan nanti. Tugas Anda memprogram template game dengan latar belakang warna menggunakan kelas area. Jika terdapat waktu sisa, pilih tempat untuk menempatkan sprite kartu di scene. Oke, lanjut aja. Soalnya nggak ada, soalnya cuma satu kan daripada kita masih banyak kayak. Uh, Banyak juga. Mari lanjut buat sprite kartu. Nah, setelah kita buat area, kita buat kelas label. Labelnya, struktur area udah, kita menambahin metode, menempatkan teks yang ditentukan ke bidang image. Menampilkan sprite menggambar berwarna dengan label. Tadi yang font-font tadi, ini font ini kayak font ya. Sengaja. Gitu ya. Hmm. Iya Font. ini kayak ini deh. Nah, apa ini saya font. Kalau bedanya. Ini googling ada sih atau audio, mesti dokumentasinya ada sih. Kenapa nih font and size font? Ini buat fontnya, kemudian buat label text dengan warna atas skala dengan font pada dan ukuran font size. Oh, bisa diganti warnanya. Kemudian di render, dot rendernya ini buat jadi warna. Kemudian, nah ini buat nentuin koordinatnya. Jadi saat merender objek, penting untuk diingat bahwa di bagian sudut kiri sebagai titik awal, titik penggambaran teks bisa dihitung jika mengerti titik gambar berikut. Koordinat X sudah ditentukan X, Y-nya. Koordinat gambar adalah koordinat tetapi digeser. Ah, isi. Shift-nya mau berapa? Udah. Ini buat gambar itunya, rek, tulisan labelnya. Ini kalau nggak dikasih labelnya juga males banget nyari-nyari sendiri ya. Mm-mm. Shift dan shift-nya akan diteruskan ke metode draw sebagai argumen. Mm-mm. Oke, lanjut. Membuat dan menampilkan kartu. Kartu digambar dalam beberapa tahap. Membuat dasar warna dari kartu, memasang teks, kemudian menggambar kartu di loop game pakai draw, segi 4 digambar dan metode fill in dari area. Teks final ditetapkan pada persegi panjang. Jadi nanti ada satu doang di warisan, eh di kelas sama warisannya. Jadi cuma buat satu. Kemudian pas implementasinya pakai well true-nya tadi ini dibuat 4 dengan cara menggeser koordinatnya doang sih. Koordinat X-nya doang. Ini harusnya pakai helikopter view sih. Kayak gini kan kita bingung Ya. ya mau meloncat kode yang mana nih. Hmm. Tapi yang kelas sama warisan buat satu segi 4 doang. Nah, implementasinya pas jadi 4 ini nanti hmm, pakai manggil satu sekali doang pakai draw-nya. Kemudian kita masukin koordinatnya. Nanti X plus 10. Jadi contoh ini 10 posisinya. Jadi 4 kali. Nah, terdapat kumpulan kartu SIN. Kata klik muncul selama sekian detik di salah satu kartu. Bagaimana cara kita menampilkan klik pada kartu acak? Nah, jadi kan kita udah buat kliknya buat labelnya. Nah, untuk nampilin kartu dapat diberi nomor saat loop dijalankan. Kartu nomor dapat secara acak pakai ren in tadi. Kemudian kita panggil di warisannya. Sama, oh di kelasnya tadi kita panggil buat nempelin tadi. Jadi pakai ren in dulu. Kemudian kalau udah dapet ren innya, indeksnya, kita indeksnya, kemudian udah kita
tempelin di saat itu juga. Lalu Oke. bakal Makanya tadi pakai itu, masukin pakai list ya, buat ini dapat spot indeks. kartunya. Ribet juga ya ternyata ya. Kamu kalau lihat kodenya, kalau udah jadi kayaknya nggak ribet deh. Mau langsung gitu kok, kita bahas kodenya aja. Oke, jelasin dulu lah. Kita pakai Ini randin, dan in, kemudian dapat sudah tadi. angkanya itu kita indeks. Dapat tuh yang urutan berapa. Kemarin udah jadi list kan, tadi angkanya dari list, dapat. Kemudian udah nih, kalau udah dapat Hmm. katanya, yang render tadi, bukan render sih, fill yang nempelin label tadi, nah itu dipanggil buat dilabelin di indeks tertentu tadi, di indeks satu tertentu. Udah nggak ya? Ini enggak. Oh, di turunannya nggak ada yang nggak dikasih ya. Nah, ini, di sini deh. Pagi. Mata dasar semua akan dipanggil di kelas tahunan nggak perlu untuk menggambar panjang. Oh, yang mbak, oh, outline. Oh, ntar dulu. Belum. Nanti. Tapi ini dipakai kayaknya. Di turunnya. Soalnya ini belum ada turunan labelnya. Jadi kelas area itu parentsnya, terus pakai turunannya label. Nah, kelas labelnya nanti pakai metode yang sama, ditempelin juga. Pakai draw rec kayaknya. Bagian utama Titik dari F program, menulis dan kosong. Kemudian kita membuat nama lempar skartnya ada 4, terus memasang nilai X awal. X nah, awal kayaknya sesuai dengan ini kayaknya, X awal yang di sini. Jadi pakai itu dibuat parameter sendiri biar bisa ya di sini. Nanti biar jadi 4. Mana tadi? dot track, so dot track, item dot track. Hmm. Oke, pakai for i and range. Karena kan kartunya kan 4 tuh. Nah, 4-4-nya kita tentuin titiknya, kemudian lebarnya, tingginya, kemudian kita pasang text click, pasang text clicknya dengan tadi, ran in, terus menambahkan kartu ke list kartu, Menambahkan kartu terus menambahkan koordinat X dengan 100. Buat apa? koordinat X dan 100 buat Oh, apanya? buat Untuk teksnya. bukan, buat 4 kali tadi nih. Jadi X ini kan, ya 4 kali kan cuma beda X-nya doang tuh. Nah, nambahin koordinat X-nya aja biar geser 4 kali. Bingung kan ya? Iya. Aku juga bingung. Tadi aku udah lihat, aku nyoba tapi nggak tahu, aku nggak mau nyoba Kak. Tapi aku tahu, pas baca kodenya, tahu gini cara nih. Emang harus dicoba. Nah, ini kan Card and card for card in card, cards, card ini draw. contohnya sih. Pakai card draw tadi.
Mm-mm. Oke, lanjut. Ini kalau udah jadinya sih. Sebelum menampilkan klik, kartu tidak boleh menampilkan buat nomor acak 1 sampai 3 tapi pakai random tadi. Kemudian urutkan melalui kartu, dapat di indeks kartunya. Kemudian kita pilih kartu tersebut menjadi kuning. Kemudian saat kartu ini dipilih untuk klik, klik itu labelnya tadi tampilkan tulisan klik, baru ditampilin kliknya. Sebenarnya bukan ditampil nih, ditempelnya sih. Tapi secara kerjanya paham dulu nggak? Kodenya sih nggak usah dipikirin dulu. Kalau ininya sih paham. Ya kan, paham kan? Jadi Nah, kita pakai loop hmm. buat ngacak, terus kita pakai run in buat ngacak kartunya. Kemudian kalau udah kartunya kita tampilin di tulis label kliknya di tulisannya, di gambar kartunya. Oke, lanjut. Daftar item diurutkan mulai dari nol. Hati-hati. Oke, makasih. Ini satu total. Mendapatkan acak dari satu hingga total. Nah, kita pakai ini tadi. Nanti. For i range. Mereka perintah untuk setiap i dari daftar O sampai N. Nah, pakai semua ini nanti. Kalau sesuai yang di ya, metodenya beda-beda sih. Nah, metodenya tadi ini metode yang buat nempelin tadi tuh. Nempelin tulisan klik. Hmm. Jadi dapat tuh indeksnya. Udah deh masukin kartu ke berapa yang mau kita tampilin kliknya. Klik, 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 klik. Frame dari loop Oh, game berubah kencang terlalu sekali. cepat. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Oh, cepat sekali. Tampilan label jumlah faktor tentu. Solusi benar memilih beberapa frame dari loop game lab ini harus ditampilkan. Ketika frame terlewati, lab berpindah ke kartu lain. Oh, oke. Ini mungkin yang flash rate tadi. Jadi sebenarnya setiap tampilan itu flash per berapa kali per detik. 40 fps kan 40 frame per Hmm. detik tuh. Cepet banget tuh. Jadi ini fungsinya. Oh, 15 ini 40 yang ini. Oh, santai ini 40. Jadi selain menempatkan tulisan di gambar, dia menghitung flash rate-nya, Ya, fps-nya, berapa fps. Kalau bisa ini 1 fps. Sampai kelihatan. Mas. Wait, Nah, ini pakai ini nanti. kurangi weightnya dari satu. Tambahkan untuk jumlah tertentu. Kita harus memasukkan variabel. Jika weight-nya sama dengan 0, weight sama dengan 0. Ya, tambahkan klik pada kartu acak. Kemudian weight sama 20 detik. Kurangi weight menjadi 1. Ih, oke. Oke, lanjut. Nah, ini kelihatan lagi nggak? Nah, ini dapat. Ini apa nih? Oh iya. Sama dengan McD Bunda nih. dua terus if if plus satu. Ya, itu kan buat ini kan. Hmm. Ini. Jadi gini, ini warnanya kayak warna ini. RGB red green. Red green campur jadi apa tuh? Merah hijau jadi apa sih? Ungu ya? Nggak tahu. Oke, color kalkulator.
Iya, dia di sini. Di udah dia udah ke kamar sih tapi oh, Yang film ini kayak yang warna oh, kuning oke tadi oke. doang deh. Oh, oke. Apa di mana? Oh, White sama nol. Oh, alah, oke. Oke deh, ya udah. Bapak enggak aman aman aman. Ya udah. Hati-hati, Bang. Ah, Jonathan, kamu disuruh tuh. Nanti tolong suruh Jonathan telepon abang ya. Kamu kenapa nih, Jo? Ira apa, Jo? Ira. Nanti bilang Pak. Ira. Jadi kalau nggak Iya. lihat seluruh code-nya emang ngapain ditulis draw, ngapain gitu. Nah itu. Iya, kan beberapa aku udah lupa lagi kan. Mm-mm, mm-mm. Emang harus helikopter view. Iya, benar. Oh, Aku dikit yang banget mau nih. Ira bukan. Ada paknya Intinya mungkin ini ada. sih loop gamenya sih untuk nampilin Nah, gambarnya. harusnya ngomong Ira bukan bisa. Nanti nggak ada Dan ERA. tugas Anda Bukan mengembangkan kelas ERA. label, membuat set Nah, muat itu kartu, Ira kan, menampilkan bukan scene, Ira. Aku bilang Ira dari Mas dari menampilkan ngomong. label klik atau acak, Nah, udah bukan pilih Ira. jumlah frame optimal Udah untuk Ira. penggunaan label. Iya Ira. Iya Ira. Selesai. Aku ngomongnya Ira. Digantung ngerti nggak sih? Ke platform aja yuk. Ya. Sama aja kita jawab Ira mana yang Oh, tetap di berat. itu ada PPT-nya, jadi kamu bisa ngopi itunya. Bisa. Iya, makanya. Wah, Nah, ini. nanti juga mau lihat juga mau. Biar puasa dari kantor ya sih. Ya sudah. Iya sudah. Gitu dah. Oke. Tapi ada ekspert. Kita mulai dari awal kayak gitu. Ada Aku juga mau lihat kodenya. import file game kan. Itu apa? Kamu apa pertanyaan tadi? Apa terus itu? Yes. Buat scene game dengan dimensi 500 pada 500 pasang latar latar belakang. Aduh. Aku kasih clue lagi mau nggak, Zak? Dulu apa? Clue yang Ini buat kartu 4 plus. tadi. Ada plus plus. Apa itu ya? Yang mana ini? Yang listnya tadi. Boleh, boleh. Ini di outline. Itu outline. Di chat. Nggak usah. Sorry aku lupa. Nggak usah itu. Ini gede. Apa sih kita itu tadi? Iya, oh iya. Ini buat kartu 4-nya tadi doang sih. For in range-nya. Oh, Jadi awal pertama ini. Buat areanya dulu aja, Zak. kok hilang share screen? Buat area background-nya dulu aja nggak apa-apa. Nah, aku lupa lagi tuh gimana. Ada di situ. Oh, ada dia. Memang ini bisa ya? Apa? Apa tuh? Platformnya bisa ya? Aku belum nyoba loh di platform. Gak tahu. Nah, Coba aja dulu. jadi mau nyoba deh di platform. Oh, ini bikin variabel sebagai variabel gitu. Variabel sebagai variabel. Maksudnya dibikin sebagai variabel. Kayak gini kan. Nih. Mm-mm. Hmm. Soalnya nanti ditempel-tempel di situ. Jadi daripada panjang nulis fungsi kan, Wah, mana? ini kan tadi kan tadi harus ada dua gitu. 500. Oke. Window.fill. Ditentukan. Window.fill. Apa warnanya? Dia minta warna apa? Warna biru.
Biru 225. Biru muda ini ya. Ini aku nyoba nggak ya keluar dong nih. Dua ratus Bener dua nggak sih? lima dua lima lima. Bener nggak sih? Kok aku bingung sendiri. Pakai Pygame display set mode. Nah, ini udah kan? Ya, window fill benar. Ini baru belakang ini tadi. Fill, Oh, mana ya layarnya? Ini kalau misalnya di run udah bakal keluar kan nih? Oh, Enggak, belum ya? enggak tahu, enggak keluar. Aku nyoba belum keluar. Tuh, model object has no attribute display. Oh, pygame.init dulu. Oh iya lupa. Bener juga. Punyamu bisa keluar ya? Di layarku nggak keluar. Di sini nggak ada awal awal ininya apa? Oh, apa di ini kan? Ini dong. Pygame.init. Pygame.init. Udah habis. Bisa keluar nggak dia? Name window is not defined. Oh. Kenapa kamu bahasa Indonesia jadi bahasa Inggris? Udah itu, putih itu. Putih. Kok putih? Coba dua Coba ratus 255 255. Yang tengah 255. yang tengahnya 255. Hmm. Ya, di sini baru 255. Iya, tengah 2255. Keluar warna apa? Putih. Ini aku mikirin nih kayaknya nggak bisa dipakai ini. PS Code coba aja. 5. Eh, Harapan terakhir. Mau jadi biar. Oh, nggak bisa. Ya udah. Soalnya aku tuh nyoba juga nggak bisa. Kalau di. Ntar bisa nggak ya? Soalnya kemarin aku VS Code ada error dikit. Nggak tahu kenapa beberapa menurutku PS Code-nya error. Seperti ini deh. Keren. Wop. Ntar apa jadi lupa ya. Oh New ya. folder atau file, open folder. Yang folder ya. Masih kok aku jadi lupa cara pakainya udah lama kok pakai ini. Pakai komen, Di, pakai terminal. Pakai komen, pakai komen. Ngapain? di terminalnya. Oh, Open ini open folder aja udah. folder. Oh, ya pokoknya gitu lah ya. Hmm. Kok aku jadi bingung sendiri sih. Iya toh. Ini terminal bisa dipakai kah? Bisa harusnya. PowerShell. Di mana dulu CD dulu? Di C Itu di users C ada harusnya. Ntar. Tok. Di C kan biasanya aku juga taruh di C sih. Oh ya udah, CD itu aja. Langsung McDir juga apa? Di dokumen deh, di dokumen deh. Game clicker. Oke.
CD dulu nggak sih? Masuk dulu nggak sih kayak itu? Jadi udah kamu. Aku belum pernah nih pakai terminal di sini nih. Oh iya Kod ya, titik nggak sih? itu baru Coba kod titik deh. apa? Kod titik. Kod titik. Dia harusnya buka VS Code kalau di terminal luar ya. Oh pusing sabar. Manual aja dulu manual. Hmm. Lagi. Ini pakai laptop baru ya? Kok nggak pakai Linux? Enggak, aku nggak memang pakai Windows. Duh, kemarin Lin kemarin pakai kali. kali pakai VirtualBox aku. Oh, dah berat deh. VirtualBox berat banget gak sih? Enggak, iya sih, enggak, tapi enggak gitu juga sih. Hmm, beli JBRI, pasang deh kali Linux. Bisa nggak sih? Bisa harusnya. Enggak, enggak tahu ya. Temanku juga nyaranin ini sih buat apa? Pakai dijadiin dual boot gitu loh. Oh Daripada iya. VirtualBox. Cuman aku belum belum ngulik kalau dual boot. Tapi VirtualBox kayak ya konsepnya sama sih, tapi lebih kayak lihat layar orang lain gitu. Oke. Eh, Main ya. Porta game gitu. Game.net. Terus apa ya? Kan aku udah ini ya. Udah. Nah, Terminalnya. Udah kamu install belum pipnya? Kamu jangan pelik lagi. oh iya ya, aku udah pernah install belumnya. Kayak aku belum deh. Dia udah install jadi terminal sini. Game cannot be resolved tuh kan. Iya. Kayak mana? Ini install apa kalau ini? Coba deh. Enggak. Python 3. Coba ini cek dulu Pythonnya Python berapa? Python 3, bentar. Python 3 kok. Python 3. Udah, oke. Di sini klik Python 3. Ketik Python 3. Mm-mm. Min M. Ini sama enggak? Aku nggak tahu. Bukan. Strip M, sorry. Aku nggak tahu ini sama atau enggak ya pakai kalau terminal. FM. Nah, strip apa ya? Nih, Kemudian pip install install. Pygame. Ya. Bentar. Kebetulan sama ya. Windows sama. Dia masih beli 100 itu masih beli 100 pokoknya enggak. Ini udah kamu enter ya? Belum. Ah, Python was not found. Loh. Nah, ini iya kemarin aku juga gini nih. Pengen coba di sini nggak bisa. Nggak tahu kenapa. Python was not found. Ntar. Oke, kita cek version. Python strip version coba atau minv. Python. Python was not found. Download, belum ini install Python udah aja. Coba langsung aja pip install gitu. Mau nggak? Bang, Pip install Pygame itu mau nggak? Pip PIP yang tadi. Update. Install aja. oh install. Iya, Pygame. Wah, kamu belum nulis. Pygame. Nggak bisa. Nah, kan ini bisa pakai pip ya.
Coba kamu CMD buka terminal langsung bisa nggak? Nggak usah pakai ini. Harusnya sama aja sih. Nah, Coba cek patternnya. Di polisi aku jangan dibuka. Nah, soalnya kan tadi itu nih. Pattern version, Polisinya jangan juga pattern pulang. 3. Ibu nggak usah Nah, marah. Ah, ini aja nggak bawa sih. ini aja nggak ada. without argument to inside. Ya tuh sih. Gimana ya cara install pattern di... Bukannya udah tuh. Emang itu ya? Kalau Tapi di kalau IDE aja, di IDE bisa kan? Sama aja, IDE aja. ini di Pythonnya langsung ini. Ah. Oh ya udah. Oh, iya. Nanti kayaknya ini deh, VS Code harus di... Nah, ketik di situ. Jangan lupa dia bawa sebuah Ah, bilang sama harusnya paling aku bilang Jo kamu nanti mau dekat sama kayak dua tua itu kalau menghadapi itu dia bisa kemana dia bisa kemana tapi kalau menghadapi waduh. kalau ini kalau ada berarti kalau menghadapi itu kan nggak nangkep Oh, harus di sini atau boleh di ini? Ah, udah, iya boleh di sini dulu deh. Kalau Windows pakai apa ya? Ntar. Lebih mudah kita pakai... No module name Python. No module name Pygame. Harus download dulu Pygame nih. Astaga ribetnya. Masa gue buka VirtualBox? Nah, ini... yang tadi, file yang tadi, IDE yang tadi coba dibuka. Sebelumnya yang ini, ngepip dulu nih. Ini, coba pip. Nah, yang tadi, bener. Kok hilang? IDE buka lagi. Nah, ini klik pip deh. Bisa nggak di situ? Nah, ini yang IDE cell-nya ini kamu install dulu Pygame. Aku udah lama juga pakai ini. Nggak bisa ya di sini ya? Gimana ya caranya di library di sini? Astaga. Nah, lah. Harus banget ah. Aku dual boot kali ini sekarang. Hmm. Ini juga nggak bisa. Gimana ceritanya? tadi dia mau bersih Banyak kalau nggak bisa ya. iya kalau dia mungkin kalau di bosin dia ngamuk dia bilang aku kalau bosin kan kita ngamukin Pat, padahal patternnya juga nggak ada ini. Masa deh, dari Pattern. Pattern. basic, Bentar aku lama nggak pakai Windows. oh pernah ditilang itu dia tilang juga, tapi yang ada Oke. Install lagi bisa nggak sih di sini? Kenapa? Install Python bisa nggak sih? Ntar kok orang-orang kayak gampang banget ya. Otomatis sih menurutku. Biasanya otomatis. Bentar, Python. ini kan kita Python strap dia dari version coba. Keluar nggak? kita dalam masih pembelaan Python, Oh, ini terlalu banyak. Python strap version. Python was not fun, man. Emang nggak ada di sini. Or disable this. Bisa nggak sih ini diaktifin? Issue. Ini ada nih. Bentar. terbalik kan tapi mungkin kalau nanti aku nggak kata ibu jadi dia mana kita
Interpreternya coba klik klik gambar patternnya ini atau patternnya Yang yang di mana? bawah kanan bawah Ini. ini nih bawah lagi. Nah itu interpreternya coba dipilih pattern ada nggak? Ini yang atas ini gimana cara ngilanginnya? Oh, bisa dikebawain. Wow, baru tahu, baru tahu, baru tahu. Ada pattern. Yang mana nih? Configure Python language based setting. Configure ini. Bawah sendiri lagi nggak? Bentar, bentar. Malah ada Julia dong. PowerShell Python configure. Oh itunya. Kodenya pattern coba yang 13 klik. 13 ini. Nah itu coba deh pilih yang bawah ini. Ini Yang bawah. interpreter ini ya. Hah? Atau yang mana? Udah. Yang harusnya udah ini kan? Coba klik Iya. itu. Bisa dong. Ini gini aja deh. Kamu pakai program selain pakai import PyGem terus kemudian jalanin gitu. Nyoba doang. Gimana? Nyoba program selain import apapun. Cek handphonenya tuh tak orang yang mana Google Meet-nya ngapain pasien ke Google Meet ini ke Google Meet pasti ada panik deh ngapain Google saya kursi kayak kucing Bisa kok. Loh, nggak jadi, Mana? nggak bisa. Bisa. Sama aja tuh pasti. Ini emang harus. Apakah harus itu ya? Kalau misalnya aku kayaknya punya satu lagi deh untuk yang Python, khusus Python apa ya kemarin, PyCharm. Nah, aku download ini. Ya nggak? Sama nggak dia? Di extension, aku nggak tahu sih extension itu ngaruh nggak ya? Center license. Males. Nggak bisa ya? Oh, bisa Coba kok. cari extensionnya. Extension Extension. pakai PyCharm ya. Oh, PyCharm juga bisa. Extensionnya ini yang di VS Code. Nah, ini extension nih. Extension ada. Cari pattern. Orang Jakarta ini kan pastinya kan Pattern yang Microsoft. Nah itu tuh. Udah tuh. Bagernya udah tuh. Ini kata dibikin nggak apa-apa. Ini Python extension pack-nya nggak. Oh, ini bukan Microsoft sih. Nah, aku cuma satu doang. Microsoft sih. Ya Microsoft. Itu memang nggak salah, ya salah memang kena jalan tol kan. Nginjak jalan tol itu. Pattern debugger. Kok hilang? Udah, Python debuggernya. As Copilot. Hey Copilot. Why? Apa tadi? Bahasa Indonesia aja Copilot bisa nggak sih? Tahu. Apa Python di tidak bisa tidak ditemukan. Apa mana yang diajar sebabnya motor dan terus semua Apa dong? Patnya udah dicari. kan kita aman ya. Apa yang nggak bisa ya? Patnya udah dicari belum?
Pet. Hak dia di polisi aja. Biasanya di C user, app data, lokal, Iya. program, Python. Iya kan dia. Nanti kalau teman gue tuh udah pada jadi orang biasanya cara masuk sekolah di sana. Kayak dia. Sembilan apa sih? Oh, udah. Yang kalau yang kamu sistematiknya. Pastikan ekstensi Python sudah terpasang dan dengan mencari dan memasang ekstensi Python dari mod. Download lagi gimana, Hmm. Bi? IDE-nya. Ya hapus berarti hapus lagi aja ya. Pak Icam juga nggak bisa tuh. Belum coba PyCharm. Coba PyCharm. Google Colab aku belum nyoba ya soal ekstensi IPYNB. Ini yang tindakannya itu. Sih kebanyakan ini aduh. To continue using license. Tapi aku belum pernah pakai sih Pak Icam. Dia siapa temannya cewek di Unpad deh? Nah, cewek. Gak tahu. Kenapa nggak mau juga ini pun. Mobilnya warna putih deh. Aku tahu. Bukan di langsung Unpad. Terus tadi fungsinya di platform juga buat apa coba kalau nggak bisa dijalani? Makanya Oh, I see. Di platform itu adalah disimpan dulu baru dijalanin. Mungkin ya, aku nyoba. jadi nggak dijalanin gitu. Bentar. Hmm, Ini kita belum. Oke, kita bikin project aja di sini. Hmm, tanpa tes. Eh, ini kan Tapi tadi dulu kamu runnya gimana ya? Berapa kan? Ini dia. hmm, oke. Import kamu udah. no module name. Ini bisa nih. Pakai apa? PyCharm. Aku juga bingung. Oh, jangan bilang. Tunggu, jangan bilang. Nah, ini kan aku nggak bikin langsung dari ininya kan. Yang ada Python-nya dia ada di berapa? Hmm. Kayaknya harus download IDE lagi, pattern lagi deh. Hapus dulu aja patternnya dari dari Yang ini sih bisa sih. Yang PyCharm bisa. ini. Bisa. Lagi download tapi. PyGame-nya. Hmm, Yang lumayan. ini nggak tahu. Saya mending VS Code deh. Tapi nggak apa-apa sih. Ini aku nyoba di platform juga nggak bisa di file. Filenya minta diupload apa?
dong cari keluarga dari tempat dalam. Kak, mau dia jemput. Oh, kamu tahu. Mau karena bos. Bukan bilang kalau aku batu yang jalan-jalan tak polisi yang berbeda itu. Contoh dulu saja. Aku atau kalau di yang itu bukan SMA. Konsep memang. Beda nanti kalau tiba ngomong gitu dia yang aneh itu dia ngomong gitu. Oh, Rantes BI. Versionnya Dia bisa dia soal ngomong gitu diketahui. sama soal maksud dia ngomongnya nggak bisa Version Pythonnya udah bisa tahu. ini kan aku download dari ininya kan environment si PyCharm. Siapa tahu bisa. Kamu parsing ke sini gitu. Iya. Ini selama folder terminalnya sama kan. Ini bukan dia langsung keluar. Coba. Gimana? Gede. Nah, setidaknya lebih mending lah. Setidaknya lebih mending lah. Nah, error dari ininya. Ngapain tes.py? Emang gitu ya? Kalau pakai Windows. Harus biasanya gitu. Hmm. Kalau pakai terminal gini. Nggak bisa. Coba Python versionnya dulu. Ya, Lihat that Python is not versionnya fun. dan di sini bisa ke parsing nggak Python strap? Nah, Oh, tetap nggak bisa ya nggak dia. bisa. Di uninstall aja Pythonnya terus kemudian diinstal lagi. Uninstall Python di ininya, apa namanya, VS Code-nya. Enggak, di laptopmu. Semua. Atau download lagi langsung aja nggak apa-apa kayaknya. Bahkan di laptopku ini Pythonnya ada beberapa versi. Oh, langsung download aja deh. Dan berarti ngomong kamu kak, foto berapa? Baru pusingnya. Nah, yang nggak enak itu adalah konfigurasi. Oh, kamu. Udah lama ya aku nggak install-install yang gini. Iya, aku bilang ya, Harusnya update buat sih kata kalau udah lain, terinstall. kata yang gitu. Kalau kenapa begini berani, nggak kenapa apa, nah ya dia harus sama aku. Itu kan tadinya kan mau kulindungi, maksudnya nggak bisa kalau satu orang berapa nggak bisa lagi nggak butuh apa. Ini apa? Aku itu udah ikut Berapa bit tuh ini? ini 64 ya? kasihan ya. Nampak. Harus jadi ya, sih. Apakah ada di sini harus folder yang sesuai gitu Di C untuk biasanya. download Python di sini? Biasanya di C di user Jadi tadi kaget. program files. Soalnya nanti Program files. escort-nya dia nyari tuh. Nah, dia bilang, Mhm.
Sini ada VS Code. Masa di VS Code-nya enggak kan? Iya. Udah ada soalnya abang itu ya bang. Kalau dia lagi itu yang besok kamu ya saya sudah kecil. Nggak ada program files. Iya, itu. Nah, itu Nih, bukannya ada tuh. perlu itu juga ya. Nah, itu. Sama aku juga tadi ini kok tadi maksud. Tadi ada tuh di chat. Nggak ada. Yang bisa jangan Di Di itu sini nih. setiap tahun aja dia ngomong udah. PSK di situ juga nggak? VS Code nggak di sini sih. Apa harus taruh sini? Ya berarti download ulang. Gaya yang mana? Kayaknya Cisco, Docker, JetBrains, Wireshark, WSL. Harus di sini deh, download semua ulang di sini deh. Duh, kenal coklat nggak? Coklat. coklat. Siapa? Coklat T. Ini aku juga belum pernah. Kalau di Mac pakai coklat. Kalau di Windows kayaknya coklat. Nah ini baca aja deh. Itu tuh package manager gitu. Jadi kita nggak ribet-ribet, cuma ketik coklat, install apa ya, dia udah nanti menyesuaikan. Oh, coklat itu Hmm. MacBook itu ya, yang tahu. Nah itu tuh dia mending sih. Itu tuh nggak usah ribet-ribet, tinggal tuh yang dia yang ngurusin semuanya. Nanti Kenapa nggak ribet usah. banget yang satu ini? Ya, harus download ulang VS Code taruh di sini deh, program files nggak ada semuanya. Ya itu X86. Nggak ada apa-apa. Nggak ada di mana jualan VS Code. VS Code ku di ini, di users. Oh, Nih. Nah, VS Code. di situ bisa nggak sih simpan di situ? Simpan sini ya. Nanti dipasi padnya gitu, dipasin. Itu nggak dapat padnya soalnya. Apakah kita harus menonton tutorial lagi? Aku malas lihat. Tutorial itu lamanya ngomongnya gitu. Coba cari. Why? User data lokal program Python gitu ada nggak? Saya tidak ditemukan VS Code. Dia juga bingung pasti itu. Nggak ada, udah. Python 3 udah. Udah. Sangat. Nah, tadi udah ada kok itunya. Nah, where Python. Cek. Terus di story itu di 20 story dia katakan gitu tuh orang. Gue bilang sudah sini, mana orang punya udah sini aja. Nah itu M.exe. ada. Nah terus ngapain? Udah video ini sih, itu ada situ. Tambahkan. Oh, ini kalau tidak ada hasil. Misalnya. Di cuy foto Ditambahin tuh padnya tadi berarti. Lo kan nggak mau harus saya itu apa? Ejo merasa. Ini kalau misalnya nggak ada. Iya. Tadi aku udah ada kan? Udah ada. Masalahnya VS Data Code lokal program Python satu-satu. Sama aja. sistem properti kemudian itu tuh. Klik kanan. Kalau internet VS Code biasanya akan disimpan. Interpreter apa sih? Interpreter ini. Ini kan. Udah itu ada tulisan. Sama kok. Sama.
Sama dengan yang sini tuh. Iya bener. Sama. Misalnya bisa nggak sih jalanin di terminal sana? Jalanin itu di terminal. Kamu sih Harus kalian tadi maksa ini nggak berani. berarti harus pindah ininya lagi ya. Aku tanya bang om bajunya. Eh, coba di, nih, bentar. CMD-mu coba buka dulu. Yang mana? CMD-mu buka dulu. Coba klik Python 3 gitu. Dia masuk ke Python nggak? Enggak sih. Belum tuh. Oh, dia suruh download. Nah, ini maksudnya mungkin. Dia akan sini ya. Harus download lewat sini. Harusnya tadi kalau di command prompt kamu tulis Python 3, dia langsung masuk IDE-nya. Aja. Berarti aku harus download dari sininya mungkin kali ya. Ada. Ya sampai nggak bisa lagi nggak tahu lah. Emang Linux ini paling gampang. Iya. Nah, makanya aku udah kapok pakai Windows. Kemarin aku download VirtualBox langsung aja di download apa Visual Studio di VirtualBox aja langsung. Makanya. Aku kapok pakai Windows itu instalasinya lebih ribet, errornya lebih banyak. Aku malas. Alamak, Udah ini ganti aja Windowsnya langsung Linux. Tapi kalau Windowsnya asli, anu sih, cepet install juga. nih, start ya. Python 3. Nah, Nah, udah masuk lihat. coba ngetik print apa kayak gitu. Nah, Udah kok, coba bisa kok. VS Code-mu. Ditutup dulu, di restart. Nah, ini matiin dulu, biar pusing-pusing, kebanyakan. Python version sini coba bisa nggak? Install apa ini? Docker nggak? Sama itu yang tadi. Sama aja ya. Ini siapa? Baca kok. Coba Ini pindah siapa ya. kamu? Print, kalau misalnya sini bisa kan harusnya. Udah dong, nggak keluar ya? Nggak keluar. Coba ini Python version di terminal coba. Udah ada kok. Bisa loh ini. Ada AVO ini. Jadi apa? Aku buat Oh, install. benar, Python 3. Metode Coba Python 3. 3 min M. Python 3 min M. Hmm. Kemudian main.py. Oh, bukan pip, main.py. Main.py jalannya. Enter. Sorry semuanya lupa. Lah, namanya aku udah bener positif aja. Hah? Tapi hmm, cacanya keluar tuh. Error data introduce exit.py. Tapi bisa itu harusnya. Disimpan dulu deh di Ctrl S. Nah, di sini coba lagi Python 3. Min M. Main.py. Lah bisa tuh Hello World. Keluar. Eh, Tapi keluar. Cuman ini apa nih? model not found error path attribute not found in main. Coba namanya ganti main deh. Nih ada nih store yang nih yang atas. Tadi. Ini kan Nah, Sampai bilang saya yang eh Python 3 min M main.py. sama aja. Tapi keluar ya. Tetap keluar kan? Kok
Suka-suka lah. Hmm. Lu pakai yang lain deh. Jangan main PY itu. Kenapa? Jangan pakai main.py. Sebenarnya bebas aja sih. Buat file IPYN coba. Main apapun lah namanya IPYD IPYD. dot titik I PYNB IPY. PYNB. Nah itu lah hilang. Tuh, ini apa nih? Coba tutup dulu. Tambah code. Ini tutup dulu bisa nggak sih? Ini gimana cara tutupnya? Milih aja, milih satu. Nah Ada itu deh. milih. Ini tambah code. Oh, Nah itu print apa kek? Hello, harusnya bisa. Udah, kok warnanya nggak itu? Ini di jalan ini. harus install lagi. Oh Jupiter ya belum diinstal ya? Mm-mm. Ah, makanya nggak berubah. Gimana ini? Aku benci VS Code di Windows. Gimana ya? Coba buat file lain. Nyoba langsung aja nggak apa-apa yang tadi. Pip, Yang mana? sorry Pip. Coba Pip di sini Pip. Bisa nggak? Sini. Nah, Pip install Pygame. Pip install. You may have installed package in. Bisa no. Pygame bisa Bisa aja. udah. Keanehan dunia ya. Enter your Ya, itu kamu diperingatin buat install di Global Python. Harus pakai environment. Coba ya yang tadi copy sini deh. Bisa nggak? Dan jangan buat main.py. Kita new file lagi. Ya, game.py. Kan. Udah, jalan. Langsung. Apaan nih? Nggak muncul apa-apa. Apakah harusnya muncul sesuatu? Hmm. Oh, Apa? ya ini. Display mode apalah ini. Udah bisa sih Gambar. harusnya. Udah bisa nih. Kodenya aja yang salah tuh. Kayaknya ada dua ini sih. Itu Itu. berguna atau enggak. Sama aja. Nggak ber- Hmm. Yang fillnya itu backnya itu dibuat variabel aja. Backnya. Ini nih ya. Ini dibuat variabel. Yang mana? RGB-nya kode RGB-nya dibuat variabel. Dibuat namanya apa ya? Namanya file apa itu? Nah, harusnya kurungnya 2 kali tuh. Nah, gitu. Coba ikutin deh. Kemudian hmm, sama aja. Belum ya, atau udah itu? Ini harus 2 kali juga nih. Udah 2 kali. Oh iya, 2 kali. Terus 500. Oh iya bener 2 kali, sorry. Size must be two numbers. Udah kocak. Kenapa? Ini jam berapa sih? Setengah 8. Lebih setengah jam buat buat apa? Buat jendela aja belum belum sampai. Bukan. Ini tuh sudah. Windows dotil udah. Jangan bilang harus ada kayak apa gitu. Kalau function kan dipanggil ya. Jangan bilang harus dipanggil enggak kan? Enggak ya. Ah, tuh. Oh bisa tadi. Belum di save aja. Walah, tapi mana layarnya? Nah, enggak. Kok cuman gitu doang?
ngeblink doang deh. Harusnya keluar tuh. Ini Cuma harusnya ada tab ngeblink. baru. Itu minimize deh, itu minimize saja. Biasanya ketutupan sama apa. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Nah, ini WA. Gak ada. Gak ada layar-layar putih-putih gitu. Gak ada. Kenapa ya? Ntar aku juga. Hmm, Cuman ngeblink doang dia. Tapi setidaknya tuh udah bisa itu. Ya sih. Selamat, Anda telah berhasil menginstal Python di VS Code. Harus diingat-ingat itu. Kalau misalnya ada salah lagi, wah udah. Woi, ayolah jalan lah. Jangan gitu lah. Ya, setidaknya udah lebih bagus lah. Ini juga nggak keluar itunya tadi. Jeff. Oke, kayaknya gimana ya? Mau aku kasih kodenya langsung biar dipelajari, dicoba-coba. Ya udah boleh aja deh. Itu lebih cepat. Nanti aku kirim. Aduh. Oke, kayaknya ini udah dulu. Buat slide-nya tadi udah dijelasin. Sebenarnya secara garis besarnya udah. Memang agak ribet kalau nggak lihat link view. Jadi nanti aku kasih kodenya, bisa kamu coba-coba sendiri, bisa kamu Mm-mm. ubah warnanya, tebalannya, letaknya juga kamu bisa Mhm. rubah-rubah. Jadi nggak harus sejajar dan sebagainya. Oke, ada yang tanya dulu? Nggak Mas ada. Iza? Oke, oke, cukup. Kok ada bingung hari ini nggak? Hari ini fokusnya nginstal. Memperbaiki Windows. Ini masih masih mending ya bisa ya. Lah, aku mau VS Code itu nggak bisa digunain sama sekali. Buat buka file nggak bisa, nyimpen file nggak bisa. Ya udah ngetik dan dianya juga nggak tahu. Di uninstall pun nggak bisa. Ini masih bersyukur sih, masih bisa. Oke, oke. Eh, aku pikir cukup sekian untuk hari ini. Nanti habis ini aku kirim kodenya. Oke, bye bye, Ja. Terima kasih. Ya, thank you, Kak.